Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliantika Dwi Ar-Rohma, NIM 12301190030. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pijat jantung untuk menangani shock. Dimisalkan ini pasiennya. Pertama, kita jangan lupa untuk mengucapkan basmalah untuk melakukan sesuatu. Dan kedua, kita memastikan 3A, yaitu aman diri kita sendiri untuk menolong pasien. Yang kedua, aman pasiennya. Dan yang ketiga, aman lingkungan. Aman lingkungan ini jika kasus ini terjadi di luar fasilitas kesehatan. Selanjutnya, kita harus memeriksa kesadaran pasien. Jika pasien tidak sadar, kita harus melakukan, yaitu yang pertama ada A, alert, dengan cara melihat pasien ini sadar atau tidak. Jika pasien tidak sadar, kita harus melakukan dengan cara V, yaitu verbal, dengan cara memanggilnya. Contohnya seperti Mbak, Mas. Jika tidak ada respon dari si pasien, kita harus melakukan P, yaitu pain, respon terhadap rasa sakit. Contohnya seperti menekan pangkal kuku, terus supraorbita, terus sternum. Sternum ini di tengah bagian payudara. Jika tidak ada respon dari si pasien, kita harus melakukan unresponsive, yaitu pastikan pasien ini benar-benar tidak mendapatkan respon. Jika tidak mendapatkan respon, kita tidak boleh diam saja, yaitu kita harus meminta bantuan atau mencari bantuan dengan cara menelpon petugas kesehatan atau dokter. Selanjutnya, kita harus lakukan airway, yaitu dengan cara menekan kepala si pasien atau head tilt dan mengangkat dagu si pasien atau chin lift. Lalu kita harus melihat pergerakan atau pernafasan si pasien dengan cara look, listen, feel. Look yaitu melihat pergerakan dada si pasien bergerak atau tidak. Jika dada pasien bergerak seperti biasanya, maka pasien ini hanya berpura-pura pingsan. Selanjutnya listen, kita harus mendengarkan hembusan nafas si pasien dan merasakan hembusan nafas si pasien selama 4 detik. Jika pasien benar-benar tidak sadar, kita harus melakukan pijat jantung. Pijat jantung itu dilakukan ada 2, yaitu pada pasien ibu hamil. Pada pasien ibu hamil ini, posisi pasien ibu hamil ini dengan cara dimiringkan 30 derajat dengan papan lurus atau cardiff position. Jika pasien tidak hamil, maka posisi pasien tetap terlentang seperti ini. Sebelum kita melakukan pijat jantung, kita harus mengecek nadi karotis si pasien. Kita harus mengecek nadi karotis si pasien selama 10 detik. Ketika kita melakukan cek nadi karotis pada si pasien, jika nadi karotis teraba, maka kita harus melihat cek frekuensi pernafasan atau RR. Jika RR lebih dari 12 kali per menit, kita harus melakukan recovery position pada pasien, yaitu dengan cara memiringkan pasien ke posisi kiri tangan dan posisi kaki seperti memeluk guling. Dan jika RR kurang dari 12 kali per menit, kita harus memberikan nafas buatan sebanyak 10 sampai 12 kali per menit selama 2 menit. Ketika kita sudah melakukan pijat jantung dan memberikan nafas buatan kepada si pasien, kita tidak lupa untuk mengecek kembali nadi karotis pada si pasien. Dalam satu siklus itu terdapat 30 kali pijatan jantung dan 2 kali nafas buatan. Pijatan jantung itu dilakukan dengan cara terjeda-jeda. Contohnya untuk cara pijat jantung, yaitu dengan cara tangan kanan kita itu menggenggam tangan kiri dan sebelah ini itu menekan si mid sternum, yaitu dengan cara gini: 1 jeda, 2 jeda,
3 jeda itu dilakukan selama 30 kali. Lalu setelah itu kita memberikan nafas buatan selama memberikan nafas buatan 2 kali, yaitu dengan cara membuka si mulut pasien dan memberikan nafas buatan sebanyak 10 kali, dilakukan 2 kali. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.